Seri 11. Kamu belum tahu secara persis siapa Gunadarma. Kamu juga tidak tahu mengapa saya tidak berani membuka hati saya untukmu. Dapatkah Tuan mengemukakan alasan yang benar? Alasan yang kira-kira bisa saya terima? Karena saya tahu bahwa saya tidak akan mampu memberimu hidup bahagia. Karena hati Tuan sudah terlanjur menjadi milik wanita lain? Oh, bukan. Ini soal cinta. Tapi tidak ada hubungannya dengan wanita. Maksud Tuan? Begini. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu mengapa. Tapi beginilah kenyataan hidup saya. Barangkali sudah menjadi panggilan jiwa saya. Menjadi garis nasib saya. Sejak kecil, saya menaruh perhatian pada bangunan vihara. Saya seringkali memimpikannya dalam setiap tidur lelap di samping ibu saya. Dan setiap kali melihat bangunan vihara, jiwa saya seperti ditarik-tarik oleh bentuk-bentuk stupa dan arca-arca Sang Buddha. Kadangkala saya menatapnya sambil menangis karena kerinduan pada sesuatu yang luhur, sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang bisa menjadi pelipur lara jiwa-jiwa manusia yang terlantar. Entah dari mana datangnya. Barangkali dari sudut hati saya yang paling dalam. Saya ingin bisa membuat bangunan megah untuk meluhurkan Sang Buddha. Pada saat saya usia masih remaja, keinginan itu bukannya pudar, tapi sebaliknya, tambah membara. Saya lalu berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan saya pernah pergi belajar ke negeri Bali untuk bisa lebih memahami hakikat bangunan kuil atau vihara Buddha. Tak ada yang bisa membelokkan minat dan hasrat saya yang selalu meluap ini, termasuk orang tua saya sendiri. Sampai akhirnya, saya bersumpah bahwa hidup saya akan saya pergunakan untuk mengabdi pada ajaran Sang Buddha dengan cara merancang dan menciptakan bangunan vihara atau kuil sebagai tempat untuk memuliakan namanya dan menjunjung tinggi ajaran-ajarannya. Begitulah. Selanjutnya, saya hidup dalam sumpah. Dan saya tidak akan pernah ingkar pada sumpah saya sendiri. Mungkin itulah sebabnya saya selalu gagal dalam hubungan cinta asmara dengan wanita. Saya selalu ragu. Saya tidak punya keyakinan mampu membahagiakan hidup seorang wanita yang akan menjadi istri saya. Tuan Guna, ternyata benar. Saya salah menduga. Tuan ternyata mempunyai alasan yang sangat kuat. Mempunyai dorongan yang bersih dan murni untuk menghindari kehadiran seorang wanita. Sekarang kamu mengerti? Iya, saya mengerti. Bahkan saya terharu sekali mendengar semua penuturan Tuan tentang cita-cita hidup Tuan. Sekarang bagaimana? Kamu bisa menerimanya? Semula saya sedih dan kecewa, Tuan Guna. Tapi sekarang tidak lagi. Justru sekarang saya merasa bersyukur dan bangga bisa bersahabat dengan Tuan Gunadarma. Saya tetap akan mengagumi Tuan, memuja Tuan, tanpa dorongan naluri kewanitaan saya. Terima kasih. Dan kamu tidak perlu khawatir, Sasi. Suatu saat nanti kamu akan menemukan pasangan hidupmu. Laki-laki yang kamu dambakan dan idam-idamkan. Laki-laki yang sanggup memberimu kebahagiaan. Saya mendoakanmu. Terima kasih, Tuan Guna. Saya... Sasi, ada apa? Saya mau pamit, Tuan. Pamit? Ya. Maksudmu? Saya mau pulang ke negeri saya. Kapan? Secepatnya. Saya sudah terlalu lama meninggalkan tanah kelahiran saya, keluarga saya, dan juga perguruan saya. Dan tidak bisa lebih lama lagi tinggal di Jawa, Tuhan. Saya hanya menginginkan satu hal. Itu pun kalau Tuan Gunadarma mengizinkan.
Apa itu? Saya ingin mendapat kesan yang mendalam selama di negeri Mataram ini. Saya ingin kenang-kenangan dari Tuhan sebelum kita berpisah. Bolehkah saya memeluk Tuhan? Gunadarma tersenyum haru sambil menatap wajah gadis itu dengan pandangan lembut. Sasi menghapus air matanya. Gadis itu tampak tercekam kesedihan. Pandangannya sayu. Gunadarma merentangkan tangannya, dan Sasi dengan seluruh cinta yang dimilikinya menghambur. Sekejap kemudian mereka sudah berpelukan. Gunadarma mengusap rambut Sasi dengan perasaan iba, perasaan cinta seorang kakak pada adiknya. Sasi, pulanglah dengan damai. Sang Buddha akan melindungimu. Maafkan saya, Tuhan. Maafkan saya. Tak ada yang perlu dimaafkan. Kau tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bahkan kehadiranmu akan mempunyai arti penting dalam kehidupanku dan sejarah pembangunan Kamulan Budi Sambara. Tuhan Guna. Sudahlah. Kembali Sasi, gadis dari negeri gajah itu, memeluk Gunadarma lebih erat. Semakin erat, seolah-olah tak ingin dilepaskan lagi. Sementara air matanya deras mengalir. Gunadarma membalas pelukan itu dengan hangat, tapi tidak disertai hawa nafsu. Sementara itu Nun di sana, di balik kerimbunan daun-daun pakis liar, sepasang mata mengawasi mereka yang tengah berpelukan. Sepasang mata yang bening milik seorang gadis yang cemburu, Nilot Paladala. Sementara itu, tak jauh dari area pembangunan Kamulan, Ditya Kalawatara dan Jina Rajadasa masih terlibat dalam pertarungan seru. Tapi bagi mata yang jeli, tampak Jina Rajadasa lebih unggul ilmunya. Kalau mau, dia sebenarnya bisa dengan mudah meringkus musuhnya. Dan hal itu akhirnya dilakukan juga, karena Ditya Kalawatara belum juga sudi menyerah, bahkan semakin menjengkelkan. Ayo, gurunya Gunadarma, keluarkan seluruh kepandaianmu. Jangan kau simpan saja ilmumu di balik jubahmu yang kedodoran itu. Dasar raksasa gendeng, awas kamu. Aduh, ampun. Aduh, sakit. Aduh, tolong aku, Sinom. Tolong aku. Aduh, di mana kamu, Sinom? Tolong aku. Aduh. Ditya Kalawatara terkapar di bawah pohon. Sambil mengerang kesakitan, dia menyebut-nyebut Biung Sinom adiknya. Dia ingin kabur, tapi tubuhnya seperti lengket di akar pohon. Itu berkat ampuhnya ilmu Jina Rajadasa yang terkenal dengan sebutan ilmu Tlutuh Bima Sakti. Karena itu Ditya Kalawatara hanya bisa mengerang sambil memanggil-manggil nama adiknya. Sampai akhirnya bayangan Jina Rajadasa perlahan menghampirinya dan berdiri mengangkangi kepalanya. Ayo, Kalawatara, apa katamu sekarang? Aduh, Sinom. Tolong aku, Sinom. Oh, jadi kau sambat minta tolong saudara perempuanmu itu? Suruh dia kemari. Sekalian akan ku ringkus, ku ikat dan ku bakar dengan api neraka. Biung Sinom sedang duduk di serambi pondoknya ketika Kalawawak dan Kalakuntet berlarian menghampirinya. Mereka segera melapor apa yang terjadi di area pembangunan Kamulan, termasuk apa yang dialami Ditya Kalawatara. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan Jina Rajadasa? Kakang Kalawatara dihajar habis-habisan. Apa dia tidak melawan? Sepertinya dia keok, tidak bisa apa-apa. Tubuhnya loyo, seperti melekat di akar-akar pohon. Kakang Kalawatara sampai meraung-raung kesakitan sambil memanggil-manggil Nyai. Memanggil-manggil aku? Apa katanya? Katanya, tolong aku Sinom, tolong aku. Tolong aku, Sinom. Kalau kamu tidak tolong, aku bisa mati.
Tolong, Sinom! Biung Sinom tertawa berderai, suaranya terdengar sampai jauh, menembus lapisan udara yang pengap di sekitar tempat tinggalnya. Kala Kuntet dan Kala Wawak saling berpandangan, tidak tahu apa arti tawa seperti itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.